Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RBTV di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam acara Dialog Mutiara Ramadan penuh hikmah. Pemirsa yang berbahagia, telah hadir sore ini di hadapan kita bersama, yaitu yang akan menyampaikan materi Ibu Dr. Anda Hajah Sri Murti Hidayah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya Bu, hari ini kita akan mengupas masalah pakaian dan perhiasan yang Islami. Iya. Nah, bagaimana konsepnya itu Ibu tentang pakaian yang Islami itu? Terima kasih Mirsa. Pada sore hari ini kita berbicara masalah pakaian dan perhiasan Islami. Pakaian itu adalah penutup daripada badan yang berfungsi untuk melindungi sebagai penutup aurat. Kemudian dalam Al-Quran sendiri yang terambil dari kata-kata kalimat atau Al-Quran itu ada 3 istilah. Yang pertama libasun, pakaian. Yang kedua saubun atau siap. Yang ketiga sarabil. Itu berarti pakaian, walaupun dalam konteks pengertian penempatan yang berbeda. Maka sebagaimana dikatakan tadi, pakaian itu berfungsi penutup aurat. Jadi ada ketentuan-ketentuan apa? Jadi iya, memang benar bahwasanya pakaian yang dipakai oleh seorang muslim itu mempunyai ketentuan-ketentuan. Fungsinya penutup aurat. Kemudian pakaian itu sebagai penghias atau perhiasan. Nah, kemudian yang paling bagus lagi adalah libasut taqwa yang dikatakan oleh Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Nah, para mirsa, berkaitan dengan libasun tadi, pakaian, bahwasanya pakaian itu budur ya, pakaian itu merupakan itu fitrah dari Allah. Jadi fitrah berpakaian. Nah, sebagaimana ada ketentuannya Ibu. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ya, pada ayat yang lain, Adam itu semulanya adalah berpakaian. Nah, ketika Adam itu digoda oleh syaitan, maka pakaian yang dikenakan oleh Adam tadi ya copot. Kenapa copot itu Ibu? Karena si Adam melanggar daripada apa yang telah dilarang oleh Allah, yakni memakan buah yang terlarang. Itulah buah khuldi tadi Ustaz. Iya, yang disebut dengan istilah buah khuldi. Nah, maka perlu diketahui, berarti pakaian itu fitrah manusia. Ini kita lihat dalam penjelasan ayat tersebut, dikatakan ketika pakaian Adam ya tertanggal dari badannya, si Adam itu mencari dari dedaunan, dari daun kayu untuk menutupi. Nah, berarti juga ketika pakaian itu merupakan fitrah manusia, ada rasa malu pada diri manusia untuk menutup ketika dia itu tidak berpakaian. Jadi aurat dia itu ditutup, apakah batas-batasnya bagaimana itu Ibu? Kalau cuma dengan daun baik. Daun itu dalam artian bisa daun itu selembar, 2 lembar, tapi nggak mungkin daun yang selembar itu bisa menutupi. Daun itu daun yang bisa menghalang penglihatan seseorang, dia akan melihat dari tubuhnya yang terlarang. Bisa jadi 3, 4, 5 lembar daun yang akan disambung-sambung. Ada batas-batas antara aurat perempuan dengan laki-laki? Lah iya, jadi ada batas-batas yang boleh dilihat atau diperlihatkan oleh seseorang itu kepada orang lain, ada juga yang tidak boleh dilihatkan. Nah, yang tidak boleh dilihatkan inilah namanya aurat. Aurat itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak baik untuk diperlihatkan. Itu aurat. Nah, maka aurat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Aurat laki-laki itu adalah batasannya dari pusat sampai ke lutut. Lutut ya. Itu pusat dengan lutut, laki-laki pun tidak boleh melihat. Jadi walaupun sesama laki-laki. Yang dipakai oleh seorang muslimah adalah menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, gimana kalau pakainya sudah menutupi tapi jarang Ibu Ustazah? Di dalam ada kayak sekarang kan musim mangset. Bagaimana itu menurut? Jadi pemirsa, ya seperti dikatakan pada awal tadi, bahwasanya berpakaian secara Islami itu
bukanlah berpakaian secara adat ataupun tradisi. Ya, jadi pakaian Islami itu tidak bisa digantikan dengan pakaian adat ataupun secara tradisi. Tetapi itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh syariat, batasan-batasan yang harus diikuti. Nah, seperti dikatakan tadi bahwasanya aurat perempuan itu seluruh badan, seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, trennya sekarang, ya, trennya sekarang ini Orang pakai hijab. namanya berhijab. Berhijab. Tetapi hijabnya itu masih melanggar syariat. Iya, soalnya hijab di bentuknya ada yang teleng-teleng kayak ini, ada yang ketat di leher. Nah, sehingga yang ditutup ini, yang disuruh ditutup terbuka. Nah, jadi pakaian yang syar'i itu mempunyai ketentuan-ketentuan. Yang pertama, pakaian syar'i itu harus tertutup. Tertutup ya. Ya, tertutup dari atas sampai ke bawah kecuali muka dan telapak tangan tadi. Ada juga satu mazhab yang mengatakan telapak kaki pun boleh dilihat. Jadi itu mereka yang berpegang ketika mereka berjalan atau keluar rumah dengan tidak memakai kaos kaki. Memang ada mazhab yang mengatakan bahwasanya kaki itu juga termasuk yang boleh dilihat oleh yang bukan muhrim. Kemudian berpakaian itu, ya, itu harus tidak boleh merangsang. Tidak merangsang itu jarang. Kemudian pakaian yang tidak menampakkan liku badan. Nah, jadi walaupun dia berpakaian menutup, tapi pakaiannya itu ngepres di badan, ya, pres di badan, kemudian semua leku-leku itu nampak. Itu adalah pakaian yang tidak Islami. Iya, kan banyak sekarang Ibu. Biar di TV kita lihat pakaian anak-anak kita di pesta, itu banyak sekali itu Bu. Lah iya. Mereka belum tahu gimana pakaian Islami itu sebenarnya ya Bu ya. Kemudian pakaiannya itu dipakai dengan tidak niat mengundang atau mengumbar syahwat orang. Iya. Nah, jadi bisa dibayangkan oleh Ibu, ya, bagaimana kira-kira seseorang itu yang berpakaian yang serono, yang menampakkan lekuk-lekuk badan, menampakkan seksi badannya, kan begitu. Iya. Apalagi bagi bapak-bapak ini Bu kayaknya. Ini maaf ya banyak kan ya kadang-kadang sengaja untuk dinampakkan. Dia menggunakan itu hanya gaya. Ya, karena berhias tadi. Iya, padahal pakaian itu hiasan, betul dikatakan pakaian itu hiasan. Tetapi hiasan untuk mempercantik diri dengan tetap berpedoman kepada syariat. Iya, yang enggak tebal gitu. Iya. Ya, enggak tebal, nah, kemudian ya, pakaian tidak transparan. Maaf, pakaian sekarang ini katanya menutup aurat, ya, menutup aurat tapi masih tembus pandang. Masih tembus pandang, dia berpakaian tapi orang masih bisa melihat. Nah, silahkan kita mau memakai pakaian seperti trennya sekarang banyak til, ya, banyak bahan borkat, ya. Tapi pakailah lampisan di dalam. Yang tebal lagi ya? Ya pangkisa, ya silakan ya. Mau tebal, mau tipis, yang jelas yang di dalam badan kita itu tidak kelihatan. Nah, tetapi kalau kita pakai pakaian dari menutup kepala sampai ke kaki tertutup, tapi itu nampak, itulah yang disinyalir oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yang maksudnya nanti ya di hari kiamat ada dua golongan yang belum pernah dilihat di dunia, tetapi nanti timbul. Mana golongan itu? Mereka itu berpakaian tapi dia telanjang. Nah, inilah yang hakikatnya dikatakan wanita berpakaian tapi telanjang. Ya, dia namanya pakai gaun sampai ke kaki tapi telanjang. Mengapa? Transparan itu. Nah, itu diatur oleh Islam. Iyalah, mudah-mudahan anak-anak kita meniru lah pakaian-pakaian yang Nah, ini yang kita harapkan. Yang kedua, ya, wanita yang berpakaian dengan pakaian itu sengaja mengundang syahwat laki-laki. Kemudian dia berjalan dengan melenggok-lenggok, ya, dengan melenggok-lenggok. Nah, rambutnya dibikin begitu indah, yang dikatakan seperti punuk unta itu, ya. Dia punya rambut ataupun mungkin dengan tempelan, dia melenggok-lenggok. Dengan lenggok-lenggoknya itu dia sengaja mengundang seleranya laki-laki. Lenggok-lenggok itu yang tempelan di atas kepala atau yang di belakang, Bu? Kadang kan yang sekarang sanggul itu kan dibuat ini besar-besar itu. Lah iya, punuk unta itu kan di atas
lehernya unta, di kudunya unta, bukannya di atas kudunya kita. Nah, dengan kudunya unta itu kan begini bentuknya, kan begitu. Nah, jadi ini nanti yang golongan ini. Iya, golongan yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, yang melenggok-lenggokkan kepalanya seperti punuk unta, sengaja dia meletakkan ada tonjolan di atas. Iya, artinya bukan sunnah Rasul yang ditirunya Ibu. Bukan sunnah Rasul, malahan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Perempuan juga tidak menyerupai. Perempuan pun tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan juga sekarang itu Ibunda ya, Allah itu memang cantik, Allah itu indah. Nah, tapi dalam berpakaian ini bagaimana yang menurut selera Allah yang bagus? Kadang kan musim batu aki sekarang ini 10 jari dipakai. Nah, yang mana yang bagus? Apakah Rasulullah pernah ini kan batu aki, memakai batu aki zaman-zaman dahulu? Oh iya, batu aki ya, tren katakanlah sekarang ada istilah batu aki ya. Aki. Ya kalau dulu mungkin banyak juga batu-batu yang selain dari batu aki ya. Iya, iya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah, Allah menyenangi keindahan. Ya. Menurut akal, kira-kira batu itu nggak usah batu cincin. Udah barang tentu batu itu kan sebagai perhiasan. Ya, yang kita kaitkan nanti kan pakaian dan perhiasan Islami. Ukuran Islami itu dikaitkan dengan indah. Islam itu kan indah. Ya. Sekarang nilai-nilai keindahan itu meleset nggak? Iya, ya kan? Kalau misalnya cincin itu, batu itu apalagi besar-besar diletakkan ke 10 jari. Iya, diikat dengan emas lagi kalau bagi laki-laki. Nah, kalau bagi laki-laki ya, itu diikat dengan emas itu adalah sesuatu yang diharamkan. Laki-laki memakai emas tidak boleh, memakai sutra nggak boleh. Kenapa? Biarlah perempuan itu yang dipakaikan emas, biarlah perempuan itu yang dipakaikan sutra, jangan laki-laki. Kenapa? Lambang kelembutan. Gitu. Ya. Iya. Nah, sekarang Budur ya, kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu ya. Iya. Innallaha jamil yuhibbul jamal, disesuaikan dengan fitrah. Emas itu untuk perempuan, jangan dipakai oleh laki-laki. Gitu. Sutra itu dipakai oleh perempuan, jangan dipakai oleh laki-laki. Oh iya, Ibunda, sebentar lagi mungkin pertemuan kita akan berakhir. Mungkin ada kesimpulan atau nasihat-nasihat buat pemirsa, disilakan. Para mirsa, pada kesempatan ini marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terutama yang merupakan fokus kita hari ini masalah pakaian dan perhiasan yang Islami. Perhatikanlah ketika Allah menyebutkan batasan-batasan aurat yang harus tutup. Ketika Rasulullah menjelaskan dengan sunnahnya apa hal-hal yang tidak boleh kita pakai. Janganlah kita seenaknya saja karena trennya musim, ya. Musimnya begini kita harus mengikuti, kita ingin dengan atau tanpa kita memperhatikan hal-hal itu dibolehkan oleh agama ataupun tidak. Kemudian ketika kita berpakaian, pakailah dengan niat yang ikhlas. Kita kembali, kita ingatkan pikiran kita bahwasanya tidak berpakaian itu bukan fitrahnya manusia. Anak Adam dipanggil oleh Allah. Allah memanggil bahwasanya anak Adam itu Allah berikan pakaian. Allah panggil bukan dengan orang beriman, Allah panggil bukan dengan manusia, tetapi Allah panggil hai Bani Adam. Anak Adam. Anak Adam. Ketika kita merasakan diri kita sebagai anak Adam, camkanlah apa yang dikatakan oleh Allah. Allah katakan pakailah ketika ke masjid perhiasan. Bahwasanya perhiasan itu adalah untuk kamu semuanya, maka pakaian itu harus kita pakai sesuai dengan aturan. Maka pemirsa sekalian, insya Allah ketika kita berpedoman kepada apa yang Allah tentukan, ketika kita berpegang sunnah-sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah kita nantinya akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kira-kira Bu Nur. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang baik semuanya. Sekali apa yang disampaikan oleh Ibunda Haja Murti Sri Hidayah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dapat mencontoh bagaimana pakaian-pakaian muslimah tersebut. Pemirsa RBTV, berakhirlah sudah bincang-bincang kita hari ini dalam acara
Mutiara Ramadan Penuh hikmah. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Terima kasih atas kebersamaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.